Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Jum'ah berkah nih, bertepatan tanggal 23 Mei 2025. Jumat Kliwon. Temboten kandu Kliwon, Pak. Ya. Mulai Jumatan pengen ngopi, alhamdulillah lho kok enten tamu kedayan, tamu agung. Nggih, tamu agung ajane nggih bolo tapi nggih tamu agung ingkang sadar menika selaku ketua terpilih DPD PWIRS Kabupaten Blitar. Didampingi enten mendereke Mbah Kang Khozin, nggih, Wakil Kang Khozin, selaku ketua terpilih dari Kabupaten Blitar niki panjenenganipun Kiai Khairul Al-Hafid Anwar. Kiai Khairul, lek nama lengkapnya Khairul Anwar Al-Hafid saking Tlatah Gedug. Sugeng rawuh piye nggih? Siap sehat nggih. Alhamdulillah langsung jenengan, alhamdulillah. Terus matur suwun niku biasane kowe ngopi mek sing bateri bojo tapi alhamdulillah niki kelawan panjenengan niki mugi-mugi dados berkah Amin. kanca PWI Slopuro ingkang nggih niki tasih tata-tata, Slopuro tasih tata-tata. Ranten nyun sewu kelawan panjenengan niki malah saged dados informasi tambahan kanggene kanca-kanca Slopuro terkait dengan adanya niki teng dunia maya nggih. Akhir-akhir niki wonten yang mengatakan bahwasanya dia DPD lahir kemudian setelah beberapa hari bubar. Nah niku lho Mas Suplo ini kan ya ngoten terus wong ngesor-ngesor iki sing bener sing ndi, apa bener kabeh, apa enek bener apa enek salahe. Nah ngoten terus niki kula pengen tamat larah-larah. Lah ngoten sakjane pripun leres e. Nah ya ngoten. Terus niki nyuwun sewu jenengan paringi paparan sebatas mungkin lajeng kula lajane nek muskil kula tanglet nih. Ngoten nggih, ngoten. Siap. Nggih, monggo kalih dipun unjuk kopinipun. Linteng ngopi gorengane monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih kepada Sahibul Bait, Sahibul Makan wal Makanan, yes, komplit nih alhamdulillah. Panjenenganipun Bapak Kiai Ali Mubarok. Ajeng kiai kula niki. Cah estu sing nyeluk kiai mek bojo kula malah liyane alah. Cah Ya, kita memang teman lama dan kita akrab. Jadi ya, terus nanti untuk soal status sosial masing-masing kita kita lepas ya, kita kangkeng gitu aja kan seperti biasa itu. Pokok jangan dipanggil saya Gus loh, karena saya itu kiai harus dipanggil Gus. Ya ini guyon saja, biar kita itu rileks dan seperti inilah kalau di jalur kita. Kang Barok tadi membawa apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman di PWI di bawah. Ini sekretariat ya, sekretariat DPC PWI LS Kecamatan Slopuro. Nggih, alhamdulillah. Terus disepakati kanca-kanca Slopuro ngoten. Nggih, terus untuk sekretariat. Nggih. Matur nuwun. Nggih, menawi Kang Barok ini tanya tentang katakanlah dalam tanda kutip polemik internal PWI LS di Blitar. Kalau tanyanya kepada saya itu memang sudah pas. Karena ibaratnya apa yang menjadi yang dikatakan, yang didakwakan oleh Yai Imad berkaitan penelitian nasabnya para habaib itu, beliau kan mensyaratkan adanya kitab sezaman kan itu. Terus jenengan tanya soal PWI di Blitar ini kepada saya itu sudah pas. Karena kalau boleh menganalogikan, saya adalah termasuk kitab sezamannya adanya PWI di Blitar. Dan itu sesuatu yang sangat harus dipegang. Karena kita ikut kaidah al-aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zamanin atau bi aqrabi zamanihi. Jadi pangkal dari semua hal yang baru itu untuk memperkirakan sesuatu yang baru tersebut berkaitan dengan itu seperti apa, sebenarnya bagaimana, itu menggunakan aqrabu zamanihi, dengan informasi keterangan dari yang paling dekat dengan pembawa sesuatu yang baru tersebut. Jadi pas yang baru lainnya sangat mutasil. Nah, begitu. Nggih. Nggih, cara hadis. Nah, ngoten nggih. Begini. PWI di Blitar ini kalau secara data memang
para penggerak PWI di Blitar ini yang saya tahu itu 4 orang. Ada yang namanya teman saya Mbah Ranto Wahyudi alias Mbah Magelung, rumahnya di Tepas, Kecamatan Kesamben. Kemudian Mas Sotik Junaidi itu Talun, kemudian saya Khairul Anwar dari wilayah Sanan Kulon, kemudian Mas Pujiantoro itu wilayah Blitar paling barat Wonodadi. Ya, saya kula potong. Iki sebelum kejadian di pelantikan Majan nggih? Belum. Oh, belum. Ngoten nggih? Ya, Terus 4 orang ini sebelum pelantikan Mataram Barat. Ya. Ya. Lah, itu dengan teman-teman 4 orang ini kami belum pernah bertemu. Karena kami hanya tergabung di grup yang sama, Blitar. Akhirnya kita mengadakan kopdar untuk saling kenal antara satu dengan lainnya. Mulai di petilasan makam Syekh Subakir, kemudian di tempat Kang Sotik, kemudian di makamnya Mbah Tim Selopuro ini, kemudian di rumah saya dan beberapa kali di tempat lain. Akhirnya kami saling mengenal antara satu dengan lainnya. Yang pada akhirnya informasi yang kami terima bahwa pada bulan Agustus, tanggalnya saya lupa, Agustus 2023 itu berdiri PWI LS di pusat sana. Oh ya. Berarti malah sebelum terjadinya deklarasi pusat nih, Pak. Belum berdiri PWI di pusat, belum. Kita sudah kenal ini. Bulan Agustus 2023 berdiri PWI LS. Kemudian 4 bulan kemudian, tepatnya di bulan 12, kalau tidak salah itu tanggal 17 bulan 12 2023, kami membentuk grup WA. Dengan PD kami sudah memberi judul grup WA ini PWI LS Blitar. Bukan saya. Ya itu Blitar atau Blitar ya gitu. Gak ada. Ya? Alhamdulillah kemudian di grup itu banyak yang minat, gabung. Itu ada 100 lebih waktu itu anggota grupnya. Terus kemudian percakapan di grup, saya juga ada grup dari teman-teman Tulungagung, dari Kediri dan sebagainya. Akhirnya kita saling bisa komunikasi antara satu dengan lainnya, tapi via langit, jalur langit. Belum pernah ketemu dengan di darat. Terus akhirnya suatu saat ada acara Said Abbas itu rawuh di wilayah Malang, di Pagelaran. 4 orang ini datang ke sana. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Said Abbas. Fotonya saya masih ada. Pulang dari sana, dan itu banyak kegiatan di luar yang 4 orang ini harus memastikan salah satu itu berangkat. Lah sangune piye? Urunan. Harus ada yang berangkat. Akhirnya kami mempunyai inisiatif untuk mendirikan PWI. Ada salah seorang sesepuh yang kami anggap sepuh dan mempunyai pemahaman terhadap PWI. Saya telepon beliau, Mas, kalau Blitar mendirikan PWI gimana? Beliau menjawab dengan tegas, jangan dulu. Belum kuat posisinya. Niki piantun Blitar nopo? Orang Blitar. Tapi beliau sangat dekat dengan Yai Imat, Said Abbas dan tahu persis munculnya PWI di Indonesia ini. Beberapa bulan kemudian saya telepon lagi, Mas, ini gimana kalau kita berdiri PWI? Jangan dulu itu. Terus akhirnya saya dapat telepon dari teman Kediri, belum pernah tahu orangnya. Dapat telepon dari Gus Khoiri waktu itu, ya belum pernah tahu orangnya, tapi biasa komunikasi. Bahwa akan ada pelantikan DPD PWI LS se-Mataraman Barat di Pendopo Majan Kabupaten Tulungagung. Nah, itulah yang menjadi fondasi kami untuk bertanya lagi kepada orang yang kami jadikan sesepuh tadi. Mas, ini ada agenda pelantikan DPD PWI LS se-Mataraman Barat. Bagaimana kalau Blitar mendirikan PWI? Ya wes, silahkan berangkat. Tidak apa-apa, bismillah. Berarti niku untuk Blitar tidak hanya 4 orang, sudah ada lebih. Anggota grup itu sudah 100 lebih. Ya. Akhirnya setelah kita mendapat restu dari orang tersebut, teman-teman yang di grup WA itu kita kumpulkan semaksimal mungkin. Beberapa kali pertemuan, terus termasuk waktu itu pertemuan di wilayah Kota Madya Blitar di Desa Bendogerit. Di situ saya menyampaikan PWI itu seperti apa, masalah nasab ini seperti apa, sejauh yang saya pahami mengikuti sinau dari kitab karangan Yai Imat itu. Terus besok ada pelantikan di Tulungagung, bagaimana kalau kita berdiri. Akhirnya disepakati, disitulah kita mengerucut kesepuhan saja yang kita ajukan ikut pelantikan di Kabupaten Tulungagung. Karena begini Pak, 4 orang penggerak awal berdirinya PWI ini 4 orang ini sebenarnya sepakat. Seandainya berdiri PWI LS di Blitar, tidak harus kita yang berada di depan. Begitu. Dari mentor-mentor tadi ya. Nah, padahal pertemuan di Bendogerit Kota Madya Blitar itu sebenarnya yang hadir itu inginnya
saya itu dilantik, tapi saya tidak mau, Dilantik di Tulungagung, Majan. ya di Majan itu, saya tidak mau. Akhirnya Gus Khoiri itu memberi penegasan kepada saya, udah kalau gitu kasepuannya saja yang dilantik, oke. Kasepuan awal. Oke. Akhirnya disepakati kasepuan yang akan dilantik ini, termasuk beliaunya ini. Kang Hosin. Nah, Demangan. ya, Demangan. Nah, ini dulunya masuk di kasepuan. Dan di pertemuan itu kita sepakat bahwa di Blitar PWI itu hanya satu saja dengan label PWI LS Blitar Raya. Kesepakatan antarane orang-orang Semua yang hadir. yang hadir di Majan tadi. Nah, ya. Orang dari kota ataupun orang dari kabupaten. Nah, karena kita labelnya adalah PWI LS Blitar Raya, otomatis kepengurusan nanti genap dari wilayah kota Madia ada, dari kabupaten juga ada. Iya. Dan nuwun sewu, kalau akhir-akhir ini ada statement bahwa kesepakatan itu sementara, tidak ada bahasa kesepakatan sementara itu tidak ada. Karena ya memang tidak ada. Nggih pun nyuwun sewu kula potong malih yang Siap, tadi iki kan kula rada janggal nggih. Saat ini kan setelah dilantik di Majan, kesepuan dan seluruh anggota yang ada meliputi dari piantun kabupaten ataupun kota. Ya, tapi hanya kasepuan saja. Hanya kasepuan saja. Nggih. Oh, yang dilantik kasepuan berarti struktur ketua, Belum ada. wakil bendara belum ada. Belum ada. Nah, Ya. niki pembentukannya kapan niku? Pembentukan jenengan dipilih jadi ketua masuk kula ngoten. Setelah acara pelantikan di Majan itu. Nggih. Nah, setelah acara pelantikan di Majan itu yang dilantik adalah para kasepuhan. Kemudian kasepuhan itu beberapa hari setelah acara di Tulungagung mengumpulkan semua di Masjid Kuningan Kidul. Mbah Abu Mansur. Nah, Di pondok itu. ya, makanya ada makam Mbah Soleh itu. Nah, Nggih. di sana acara dipandegani oleh kasepuhan yang kemarin dilantik. Terus berdasarkan kesepakatan dari semua kasepuhan itu, ini kita harus membentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah memilih ketua. Nggih. Lah, saya yang dapat apa itu ya? Ketiban pulung tapi ora penak. Nggih. Karena apa? Teman saya 4 orang ini, yang 3 ini tidak hadir. Mbah Magelung. Mbah Magelung, Mas Pujiantoro, Mas Sodik itu tidak hadir. Mbah Magelung rambe bensin jare nang makam lho keluar Magelung ngiri kulino dijaki PWI sik PWI apa. Sampeyan kowe sik repot waktu niku. Lek Magelung nggih. Roh ra budale Magelung. Terus akhirnya yang datang itu hanya saya, otomatis saya yang kepletet, saya dijadikan sebagai ketua. Ya karena semua sudah setuju, ini di masjid pisan. Karena ya wis bismillah saya bisa menerima itu. Setelah saya mau menerima ditunjuk sebagai ketua, saya maju untuk membentuk formatur kepengurusan, memilih wakil, sekretaris, bendara dan sebagainya gitu. Kemudian sebagai wujud kita sepakat sebagai Blitar Raya, kita kan juga sudah buat identitas. Kaos PWI LS bertuliskan Blitar Raya. Nah, jadi ini bukan kesepakatan sementara, tidak ada. Karena kalau kesepakatan sementara itu pasti ada batas waktunya. Ya, seperti contoh perjanjian perdamaian Hudaybiyah itu. Kan itu memang kesepakatan Kanjeng Nabi dan para kaum musyrikin Mekah pada waktu itu sepakat untuk tidak berperang, tapi bebas untuk membicarakan masalah teologi, akidah dan keagamaan. Nah, itu memang sementara. Wujud sementaranya seperti apa? Perjanjian ini berlaku sampai rusaknya papan perjanjian itu. Kalau itu kan bisa dikatakan sementara. Papan rusak berarti perjanjian selesai. Ada tempo waktu lah. Nah, sedangkan di kita tidak ada. Kita memang sepakat Blitar Raya dan itu tidak ada batas waktu. Oke. Terus setelah itu semakin kesini, ya nuwun sewu, mohon maaf. Karena kita sebelumnya kan belum pernah kenal satu dengan lainnya toh. Kita berjalan bersama di organisasi PWI LS Blitar Raya, kemudian saling lebih paham lagi, oh teman itu karakter seperti itu seperti itu dan sebagainya. Hanya misi yang sama lah intinya. Misi yang sama tapi kan backgroundnya berbeda. Nah, kita bisa membaca backgroundnya teman itu seperti ini. Terus akhirnya ada nuansa-nuansa yang kurang harmonis di internal organisasi ini, kepengurusan ini. Tidak harmonis. Nah, saya itu sudah bisa membaca gelagat-gelagat seperti itu. Kemudian saya di forum resmi sudah berulang kali menyampaikan begini. Kalau teman-teman ini ingin mencari ketua baru, ketua PWI ini diganti, monggo. Saya sangat membuka diri. Dan bahkan wakil saya waktu itu juga berulang kali menyampaikan ketua siap diganti. Tapi dari semua peluang yang kami tawarkan selalu jawabannya sama. Ketuanya tetap Khairul Anwar. Di forum resmi, ya, kesepuan dan keseluruhan anggota yang ada di kepengurusan. Bahkan yang terakhir kemarin bulan Ramadan kemarin sekitar tanggal 14 atau 15 Ramadan itu waktunya malam Jumat,
itu kasepuan itu saya kumpulkan di rumah saya, dan wakil-wakil ketua saya kumpulkan di rumah saya, dan itu yang bicara adalah wakil ketua, juga termasuk menyampaikan kalau memang ketua ingin diganti, monggo. Akhirnya saya juga menambahi, saya kasih waktu 3 hari, masa nggak cukup itu untuk mencari profil, menentukan seseorang yang bisa dijadikan ketua. Lah waktu itu salah satu kasepuan langsung memberi jawaban, kok 3 hari toh, sekarang saja sudah bisa memutuskan. Alhamdulillah, saya bilang begitu. Siapa yang akan menjadi ketua kalau saya boleh tahu? Ya tetap jenengan sebagai ketua. Oh ya sudah. Lah kemudian sekitar 5 hari kemudian kalau tidak salah. Berarti masih Ramadan. Masih Ramadan. Ya. Sekitar 5 hari kemudian saya kaget dapat telepon dari teman, ada video deklarasi berdirinya DPD PWI-LS Kota Madya Blitar. Nah, saya tahu yang menginisiasi, yang mendukung berdirinya PWI-LS Kota Madya Blitar itu siapa? Ya teman-teman kami yang ada di Kasepuan itu. Versi saya, pemahaman saya. Karena saya menggunakan bahasa pemahaman saya, kenapa? Karena tidak ada koordinasi, konfirmasi, komunikasi dengan saya, sedang saya ketua loh. Kok ujuk-ujuk berdiri PWI Kota Madya? Akhirnya waktu itu saya langsung sempat emosi juga kan. Manusiawi lah, wajar. Tapi karena itu bulan puasa, saya berusaha merenung. Ya wes oke. Akhirnya hari raya. Setelah hari raya dapat 1 minggu, saya masih ingat betul. Itu tanggal 9 April. Semua teman-teman itu saya kumpulkan. Saya menyampaikan, oke, kalau memang berdiri DPD PWI-LS Kota Madya Blitar, tidak apa-apa. Kami mendukung karena secara kewilayahan administrasi ke pemerintahan, Kota Madya itu memang punya hak untuk berdiri sendiri sebagai DPD. Walaupun nuwun sewu, sebenarnya langkah awalnya untuk mendirikan DPD itu salah. Salah dari siapa? Etika organisasi. Padahal di Konun Asasi ADART kita adalah disampaikan dengan jelas harus saling harga menghargai, hormat menghormati. Tapi untuk hal itu saya abaikan. Ya sudahlah. Tapi intinya kami mendukung berdirinya DPD PWI-LS Kota Madya Blitar. Lanjutan dari sebagai bukti dukungan kami kepada DPD PWI-LS Kota Madya Blitar, saya sampaikan di forum musyawarah itu, untuk jujurnya organisasi, untuk jujurnya pergerakan, saya minta teman-teman di grup WA yang berasal dari wilayah Kota Madya, ini saya harap bergabung dengan grup khusus Kota Madya. Nah, ini orang-orang awal tadi, ya, tapi yang domisili sebagian yang terus di grup WA kita yang waktu itu namanya masih Blitar Raya, belum dirubah, itu kan 90% orang kabupaten. Daripada kita buat grup baru, mendingan teman-teman yang dari Kota Madya itu saja kita minta untuk mengundurkan diri dari grup untuk gabung di grup PWI Kota Madya. Siapapun, entah anggota biasa, entah kasepuan, itu saya minta seperti itu untuk pembagian tugas wilayah kerja organisasi dengan jelas. Gitu. Dan saya termasuk salah satu kasepuan yang berada di wilayah Kota Madya. Sebelum saya outkan dari grup, saya konfirmasi dulu. Japri. Ya, saya japri secara langsung. Dan beliau oke, monggo gitu. Terus akhirnya juga saya sampaikan, kalau Kota Madya sudah berdiri PWI, berarti orang-orang yang berada di wilayah kabupaten, di wilayah luar Kota Madya, itu berarti adalah kita menamakan diri sebagai PWI-LS kabupaten. Otomatis. Otomatis pembubaran. Langsung karena dulu Blitar Raya, kemudian berdiri PWI Kota, otomatis orang-orang di wilayah luar Kota Madya sebagai PWI-LS kabupaten. Dan saya sampaikan pula di situ bahwa saya harus segera tambal sulam kepengurusan karena teman-teman yang dari wilayah Kota Madya kan minus ke kota tadi. Terus itu tanggal 9 April, hari Rabu malam Kamis, Syawal tanggal 9 itu juga. Kemudian tanggal 20 April, hari Ahad malam Senin, jam 10 malam, itu kebetulan teman saya bergerak dari awal, Mas Sodik itu pulang dari Dzikrul Ghafilin di wilayah Ludoyo, pulang dari acara Dzikrul Ghafilin mampir ke rumah saya malam Senin itu, dan ketika teman saya Mas Sodik itu datang, saya kasih tahu, Mas Sodik, saya mensaksikan hari ini malam Senin, malam 21 April, saya mengirimkan struktur
DPD PWILS Kabupaten Blitar saya kirimkan ke pusat. Oh ya, oke. Bukan raya lah ya. Bukan raya, Ya. kabupaten. Jelas saya kirimkan ke Gus Hadi, wakil sekjen. Karena waktu itu Mas Ken sebagai sekjennya itu pas repot-repotnya itu. Hubungan dengan Mabes dan sebagainya. Belum Jawa Timur waktu itu. Iya. Akhirnya saya kirimkan. Itu malam 21 April. 21 April pagi, hari Senin, sekitar setengah 8 pagi, Gus Hadi merespon. Oh ya, siap. Saya progres ini. Setengah 11 siang belum ada. Jadi cuma 3 jam. Pengerjaan struktur kita yang kita setorkan ke pusat untuk di SK-kan itu pengerjaan sudah 98%. Hanya 3 jam. Nah, terus loh, Gus, kenapa kok nggak di-fullkan sekalian 100%? Saya bilang begitu. Lah Gus Hadi, wakil sekjen itu, loh, mau di-fullkan ke bagaimana? Ini pelantikannya kapan? Gitu. Terus, waduh, iya ya. Kalau di ADART itu, kan pelantikan itu dari DPP. Pelantikan garis miring pengesahan itu langsung dari DPP untuk melantik atau mengesahkan DPD. Kepengurusan ya. Okay. Yang bahasa yang saya pahami dari ADART itu pelantikan garis miring pengesahan, berarti pelantikan ini lebih dulu bahasanya ada, berarti memang harus formal. Mungkin dengan kondisi-kondisi tertentu darurat mungkin tidak perlu pelantikan, langsung pengesahan bisa. Tapi bahasanya pelantikan atau pengesahan. Berarti yang harus diutamakan adalah pelantikannya. Kalau pelantikan berarti aturannya kan formal. Ya, ketemu. Nah, akhirnya tunggu dulu Gus, saya musyawarah dulu dengan teman-teman. Akhirnya segera saya kumpulkan juga malam Selasa itu. Untuk kesiapan pengadaan kelakuan DPP. Untuk pelantikan. Kita berani nggak dilantik, tapi kita kan harus ada acara. Teman-teman sepakat berani. Oke, tentukan tanggalnya berapa, sudah tunggu DPP. Akhirnya cari hari, oke kita sepakati tanggal 20 Mei. Hari Selasa malam Rabu. Ini kan sekarang kan 23. Seharusnya kemarin malam Rabu tanggal 20 Mei. Pon. Nah waktu itu, berarti kurang 1 bulan kita masih ada persiapan. Oke. Akhirnya saya matur ke Gus Hadi. Gus, positif pelantikan kami tanggal 20 Mei hari Selasa malam Rabu Pon gitu. Oke, gitu. Jadi ada waktu 1 bulan hitungan sampai 20. Nah, 20 April lah tadi. Ya. 21. Nah, ketika saya sudah sampaikan kepada Gus Hadi seperti itu, tanggal 22 malam, tanggal 22 April saya menyampaikan ke Gus Hadi seperti itu bahwa kami siap dilantik tanggal 20. Kemudian beberapa hari kemudian beredar ada undangan, katanya para kiai-kiai di Blitar ini dikumpulkan, Pembentukan di Pondok Nursalam, Lodoyo, katanya ingin akan mendirikan DPD kabupaten dengan alasan karena di Blitar ini yang sudah berdiri PWI Kota Madya dan sudah ber-SK, otomatis di Blitar ini PWI yang ada hanya PWI Kota Madya itu karena sudah ber-SK. Loh, Blitar Raya hangus. Hangus tidak, kabupaten belum ada. Ya, ada ya Blitar Raya dan sekaligus dianggap tidak ada. Lah saya juga kaget. Lah selama ini kami ngapain kan? Lah akhirnya waktu itu saya dengan beberapa teman sowan ke salah satu kiai di wilayah dekatnya Pondok Nursalam itu. Saya matur, itu 1 minggu sebelum kiai-kiai itu kumpul. Kiai-kiai itu rencananya dikumpulkan tanggal 30 April. Iya, dari 1 minggu sebelum tanggal 30. Saya sowan dengan beberapa teman. Klarifikasi atau ya tadayun lah. Terus saya sampaikan kepada kiai tersebut, Pak Yai, monggo tanggal 30 April itu para masyayikh itu kumpul monggo, tapi saya usul jangan membentuk DPD PWILS Kabupaten karena kami sudah mengajukan SK dan sudah komplit sekaligus tanggal pelantikan kami. Itu bentuk saja DPC gitu. Dan saya bilang begitu, begini. Karena kalau seandainya para kiai-kiai itu membentuk DPD, saya pastikan tidak dapat SK loh. Karena kita sudah komplit. Semua persyaratan sudah kita penuhi. Tolong itu disampaikan. Di forum 30 April. Tolong itu akan disampaikan di forum tanggal 30 April. Dan bahkan, itu kan sudah tidak karu-karuan toh, nuansa dan berita-berita di internal kita. Sudah karu-karuan. Terus, akhirnya, besoknya saya telepon lagi Gus Hadi, wakil sekjen itu. Saya telepon, Gus, mohon jangan diterbitkan dulu SK kami. Loh, katanya sudah fix, pelantikan tanggal 20. Iya, tapi begini, saya ingin nunggu dulu hasil pertemuan para kiai-kiai di tanggal 30 April. Loh gitu, terus nanti bagaimana maksudnya? Apabila para kiai-kiai tersebut tidak membentuk DPD, hanya membentuk DPC saja,
para masyayikh yang mau untuk kami letakkan di DPD, namanya akan saya susulkan di struktur saya itu. Oh, oke, tapi jangan lama-lama, yang diurusi bukan Blitar saja. Oh, siap saya gitu. Akhirnya, dan tanggal 28 April kita kan dipanggil oleh pusat. Ya, itu bertepatan pas di sini. Nah, acara ada Mbah Marzuki. Betul. Ya silaturahim lah itu. Itu simpatisan Silopuro. Mawon bahasane untuk pengurusane nggih dereng fik tenan ngoten nggih. Lah itu kami datang ke pusat itu bukan sowan atas inisiatif pribadi, bukan, tapi memang kami ditimbali. Semua DPD, seluruh DPD se-Jawa-Timur dipanggil oleh DPP untuk sowan ke sana. Dan ternyata yang sowan kalau tidak salah itu cuma 11 atau 12 DPD. Dan alhamdulillah kami sowan, tapi saya tidak ikut, waktu itu saya drop. Nah, di tanggal 28 itulah sebenarnya SK kita itu sudah jadi dan bisa diberikan. Tapi tetap saya telepon Gus Hadi, Gus jangan dulu. Hormati apa yang terjadi. Nah, tanggal 30. Nah, akhirnya tanggal 30 April sore, saya dapat WA dari teman yang ikut di pertemuan itu. Dia bilang begini, ternyata pertemuan para kiai itu tetap akan membentuk DPD PWILS Kabupaten. Ketua yang diinginkan itu, sekretarisnya itu. Gitu. Oh, ya sudah. Saya langsung telepon Gus Hadi, Gus, ini sudah fix, itulah kepengurusan kami. Lah gimana hasil pertemuan para kiai, ada yang dimasukkan enggak di struktur? Enggak ada, karena beliau-beliau itu nuwun sewu tetap ingin mendirikan DPD sendiri, mengambil jalur lain lah. Oke, ya sudah gitu. Tapi begini, sebenarnya ada hal yang mungkin ini agak apa ya, riskan saya sampaikan. Para masyayikh yang dikumpulkan di Pondok Nurul Salam itu nuwun sewu, mohon maaf banget dalam tanda kutip, sebenarnya tidak tahu, belum tahu soal PWI ini, belum tahu. Perjalanan, kronologi kliniknya, betul. Yang ada di Blitar itu memang belum tahu, iya. Tapi kenapa beliau itu berkumpul? Nuwun sewu, ada teman kami yang juga berjuang di PWI Blitar Raya waktu itu, mungkin ada nuwun sewu dalam tanda kutip rasa sakit hati, karena kesepakatan teman-teman dia itu memang kita lepas dari kepengurusan. Nah, terus dia sowan kiai mengumpulkan itu semua. Jadi saya menganggap, dan itu sempat saya sampaikan di grup umum, bahwa nuwun sewu, seakan-akan para masyayikh itu hanya jadi bemper, untuk kepentingan, jadi alat agar dianggap bahwa apa yang dia lakukan itu dianggap benar, karena dalam tanda kutip didukung oleh para kiai-kiai. Padahal saya yakin para masyayikh itu belum paham asbabul wurudnya adanya PWI di Blitar ini. Gimana gitu loh. Nah, itu tidak membuka data dan bukti sejarah. Awal yang membawa PWI LS ke Blitar. Atau bisa jadi ada pembelokan. sangat mungkin. Tapi gitu kok. Ya sudahlah, itu urusan mereka. Itu yang lalu. Akhirnya tanggal 30 April sore itu saya telepon Gus Hadi, Gus fix itu dari kami tidak ada yang berubah lagi. Akhirnya tanggal 30 itulah, karena saya telepon Gus Hadi, tidak ada nama lagi yang dimasukkan, SK kita diterbitkan tanggal 30 April. Dan saya tahu kelompok yang nuwun sewu mungkin sakit hati dengan saya, yang mengumpulkan kiai-kiai itu menyetorkan strukturnya itu tanggal 1 Mei. Draft hasil 30 April di Nurul Salam. Dikirimkan ke pusat itu kalau nggak salah tanggal 1 Mei. Padahal kita prosesnya itu dari tanggal 22 loh, kita sudah kirimkan loh. Kita saja yang meng-cancel, jangan dulu diterbitkan. Nah, itu sekilas perjalanan secara umum berkaitan dengan adanya PWI Kabupaten Blitar sekarang kan gitu. Alhamdulillah, terus niki setidaknya ini bisa dipertanggungjawabkan ya, informasi ini ya. Ada data, ada saksi. Nggih, pun lajeng niki ngeten langsung mawon radi melompat niki. Terkait dengan statement sing membuat nyun sewu niki nggih. Cara anu malih mayang mentole anggota di grassroots. Ada statement di channel Blitar juga. Sing jarene minggir tak tabrak. Sing keduane PWI ora butuh kiai-kiainan. Nah niku kan ini kan bahaya to niki. Statement niki itu bahaya. Statement apalagi niki lahir dari orang-orang yang mengaku PWI. Masuk oleh orang luar malah karuan ini dari kita sendiri. Niki saudara kita sendiri. Niki mohon niki pripun sakjane estune siap statement niku. Nggih, saya juga melihat itu. Di YouTube itu ada yang mengatakan
minggir, ramgir, tabrak gitu kan. Terus bertanya, lu yang ditabrak itu siapa? Yang akan ditabrak itu siapa? Jadi seakan-akan jargon ini dianggap sebagai suatu jargon yang salah, yang arogan gitu. Tapi begini, ya mohon maaf, PWI ini kan perjuangan Wali Songo, perjuangan loh. Sehingga dan kita sebenarnya semua sudah tahu sasaran perjuangan kita itu apa dan siapa kan. Maklum lah. Nah, saya sebenarnya sudah maklum. Lah terus, saya mohon maaf, saya itu juga dulu aktivis di Ansor. Nah, tapi kalau sekarang aktivis di Ansor sudah enggak, karena saya sudah 40. Itu seharusnya sudah masuk di NU lah. Itu. Tapi saya tidak masuk di struktur NU. Dalam dunia perjuangan kita, di Ansor, Banser, itu kan banyak lagu-lagu perjuangan kita. Iya. Contoh seperti lagu itu loh, Mares. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Kalau yang ngerti ini Banser. Oh, kalau nggih Banser. Nggih, anggota biasa. Nah, terus jiwanya nggih jiwa Banser. Terus terus. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju, serba-serbu. Serbu. Nah, kalau ada istilah seperti itu, pantaskah kita bertanya, siapa yang diserbu? Satu, di lagu Mares Yalal Waton, gubahan dari Mbah Wahab, itu kan juga disampaikan, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Yang binasa siapa? Nah, apakah kita pantas tanya, siapa yang mau dibinasakan kan gitu? Lah sedangkan kita di Mares kita Laskar Sabilillah, kita sudah tahu betul-betul bagaimana menggelurakan jiwa, membangun jiwa bangkitnya perjuangan kita, dan itu kita kemas dalam satu jargon dengan bunyi nggir, raminggir, tabrak. Siapa yang kita tabrak? Yang sudah menjadi target kita perjuangan PWI ini, siapa mereka, apa mereka, ya itu kan yang kita tabrak. Kok masih dipertanyakan siapa tabrak sopo? Itu kan ya lucu, ini di dunia perjuangan kok kan wajar kan. Terus maklum ya, terkait jargon ini sebenarnya kalau mau berpikir lah, berpikir dengan jernih ini sebenarnya ya kudune paham nek wong PWI. Dan itu bukan jargon Blitar loh ya. Ini bukan hanya Blitar. Iya, bukan. Ini sifatnya untuk penyemangat. Iya. Pun terus lajeng ingkang terkait ora butuh kiai-kiai iya, ngoten maksudnya iki. Oh iya. Iki genre repot dan iki maksudnya. Itu kan orang NU toh PWI ini dalam rangka untuk menjaga marwah termasuk ya ini ku kita ada dalam satu NU gitu loh. Tapi dibelah dadanya gambarnya NU itu. Ya, saya juga lihat itu di video. Katanya enggak butuh kiai kan. Itu sebenarnya begini maksudnya. Perjuangan Wali Songo. Jadi kan nggak sama dengan NU. Memang kita bukan bagian dari NU secara organisatoris. Secara organisasi kita bukan bagian dari NU. Tapi perjuangan kita adalah demi NU sendiri. Ini lanjutan. Di dalam tubuh kami mengalir darah NU. Jadi kalau dengan NU, Nah, kita kan perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan loh ya. Bahasanya sudah perjuangan. Kalau sudah menggunakan bahasa perjuangan, berarti ya memang berjuang tenang. Lah, siapapun yang mau bergabung dengan PWI, berarti dia siap untuk berjuang. Berarti ketika masuk ke PWI, derajat kita semua sama adalah sesama pejuang. Tidak melihat status sosial pribadi, entah kiai, entah pejabat, entah rakyat biasa. Ketika masuk di PWI, berarti ini punya derajat sama sebagai sesama pejuang. Loh, begini-begini saya juga kiai soalnya. Jadi meh bos itu boleh. Mungkin lah ya. Meh ras itu. Akhirnya di organisasi ini status sosial kita letakkan. Tapi yang kita kedepankan adalah profesionalisme di dalam berorganisasi. Seandainya Pak Yekhozin, Pak Ali Mubarok menghormati saya di PWI, itu kan menghormatinya karena kapasitas saya sebagai ketua, kan begitu. Hanya di situ saja. Tapi walaupun saya ketua, tapi kan tetap saya harus mengedepankan bahwa kita ini sesama pejuang. Jadi maksudnya tidak butuh kiai itu sebenarnya memang ya mungkin agak-agak dia salah paham tapi mungkin karena itu ada teman yang pas waktu itu agak emosi dan kita Laskar kan seperti itu. Tapi maksudnya kok nggak butuh kiai enggak, tapi ketika masuk di perjuangan Wali Songo Indonesia kita sadar semua adalah perjuangan gitu. Dan yang saya pahami adalah dalam organisasi perjuangan keislaman, apabila seorang kiai masuk di organisasi perjuangan tersebut dengan tetap membawa kekiainannya, yang kiai itu notabene nuwun sewu biasanya dihormati santri-santrinya, disungkemi santri-santrinya. Apabila karakter biasa dihormati oleh santri ini tetap dibawa di organisasi perjuangan, ini organisasi tidak akan jalan, malah akan mundur biasanya. Jadi bisa dipahami. Mungkin ini menjadi pencerahan ini konco-konco pejuang.
Nah, belajar berjuang. Nggih, nggih, nggih. Terus semoga kerawan panjenengan Kang Khozim, Yairul niki saged membawa napa minimal konco-konco niki di grassroots niku bisa memahami apa yang terjadi, sekaligus bisa memahami statement-statement yang dilontarkan seakan-akan niki merugikan untuk PWI sendiri kan. Selain daripada itu, beliau-beliaunya itu juga teman saudara. Nggih. Dan bagaimanalah kita itu sebagai sesama muslim, utamanya kan semua itu muslim, saling hormat menghormati, menghargai. Ayolah maju bareng-bareng. Nggih. Karena apa, misi dan visi kita adalah berjuang. Nggih. Mensucikan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam. Jangan sampai marwahnya dzurriyyah Nabi ini tercoreng. Nggih. Nah, ini kita ini yang bergerak terus Siapa lagi kan gitu. Betul. Kita pikir lah, ayo bareng-bareng. Awake dhewe iki lho yo masih dikasih waktu dan Nggih. Jadi jargon ramgir tabrak itu saya sangat suka sebenarnya. Karena kita kan pernah ngaji. Yo walaupun hanya mungkin menghafalkan. Di Nadhaman Alfiyah itu kan ada la aqra'udul jubna alal anil haija walau tawalat zumarul a'da. Saya tidak akan pernah beristirahat atau berhenti dan sejenisnya karena ada perasaan takut di medan pertempuran. Walau saya tidak akan berhenti dari situ, walaupun musuh-musuh itu bertubi-tubi, beruntun, bergelombang menyerang kita. Gitu. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Kita di dalam berjuang ini harus kalau mau berjuang harus mengabaikan perasaan takut. Lek wani yo budal, lek rawani yo rasa budal pisan kan gitu. Nah, jadi apakah kita juga akan bertanya kepada Sohibul Alfiyah? Loh, ini alhamdulillah. Yang dianggap musuh siapa kan nggak mungkin kita tanya seperti itu. La akan tuju benar anil haija walau tawalat zumaru aka. Nah, itu penting. Jadi mohon ini bisa difahami, dan saya mohon doa restu dari teman-teman DPC PWI LS Kecamatan Selopuro. Besok malam, ini kan hari Jumat tanggal 23, besok malam hari Sabtu tanggal 24 malam 25 itu kita menghadirkan Yai Ahmaduddin Usman Al-Bantani, dan insya Allah juga hadir saya Zulfikar, terus insya Allah Yai Saifuddin Zuhri Malang juga hadir. Kita akan ada pengajian umum untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional sekaligus pelantikan kita DPD PWI LS Kabupaten Blitar. Saya mohon disampaikan kepada teman-teman DPC, anggota PWI di DPC, agar besok betul-betul mengayu bagio untuk mensukseskan hal tersebut. Juga masyarakat sini nanti diajak ke sana semuanya untuk meramaikan lah. Ya, alhamdulillah niki kerawan juga. Selamat datang Komandan Laskar Raya Sunan Ratan. Bukan Blitar Raya, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah. Nyuwun sewu niki closing statement harapan atau anjuran ataupun pripun lah dumateng kanca-kanca keseluruhan Blitar, khususnya Blitar, ataupun umumnya untuk kanca-kanca perjuangan Wali Songo. Monggo. Siap. Kepada seluruh teman-teman di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Kabupaten Blitar, saya minta kita harus solid, dan satu hal yang paling penting, kita solid dan satu komando dengan DPP, dengan pusat. Harus itu, hukumnya wajib. Satu. Yang kedua, pelajarilah ADART, mulai dari kata pengantar sampai paling belakang, di sana juga ditulis soal kalimat-kalimat pembaiatan. Itu dua. Yang ketiga, kita semua sama tugasnya sebagai para pejuang. Adapun berkaitan posisi saya ketua, ini Mbah Sunan Ratan sebagai komandan Laskar, itu hanya untuk penataan mekanisme bangunan organisasi. Tapi pada dasarnya saya ketua, Pak Muhid ini komandan Laskar, ada anggota biasa di PWI LS, ini semua sama. Kita harus bersinergi, solid menjadi satu komando dengan pimpinan, satu komando dengan Dewan Pimpinan Pusat PWI LS. Gitu. Yang berikutnya, kita tetap di dalam perjuangan ini mengedepankan kesantunan akhlak dan budi pekerti sebagaimana yang diajarkan oleh Wali Songo, tapi karena kita sebagai pejuang harus tetap menunjukkan ketegasan dan keberanian di dalam berjuang. Berakhlak, bersantun, bersopan santun itu bukan berarti lembek, tidak tegas, tidak. Kita harus bisa membaca medan yang dibutuhkan. Kalau bisa merangkul, kita rangkul. Tapi apabila dirangkul tidak bisa dan memang harus menggunakan tindakan tegas, ya itu harus digunakan karena kita berjuang melalui kesantunan akhlak dengan hikmah. Tapi di satu sisi kita juga harus
tahu waktu, tahu medan untuk menunjukkan suatu kerasnya sikap perjuangan. Itu mungkin hanya itu saja. Semoga ini menjadi wasilah kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala lantaran melalui perantara ridho nyambah wali-wali songo dan para leluhur kita dan para kiai NU kita kepada pergerakan kita semua ini. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Barok seperti itu. Minggir tabrak, minggir tabrak, minggir tabrak. Nah, oke. Tapi sebenarnya ada yang salah, ada yang kurang. Nggih. Minggir, minggir, gitu kan? Oh, minggir, minggir, Tabrak berarti itu peringatan. Minggir. Nah, minggir dhisik. Orang gelem minggir. Ya tak tabrak. Oke, balik lagi. minggir, tabrak. Jadi bel di situ saja. Oke, saya. Yo. Minggir, 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 tabrak. Minggir, minggir, tabrak. Minggir, ora minggir, tabrak. Ya. Terima kasih Pak Barok seperti itu. Nggih. Nggih, alhamdulillah monggo kalih dilajengaken ngopinipun. Siap. Nggih, mugi-mugi ngopi sing tanpa sengaja niku wau, nggih. Ngapunten kopine mangke nyusul, nggih. Estu-estu ngopi sing ndadosaken berkah khususipun kagem kanca-kanca perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah umumipun dumateng seluruh warga Indonesia Amin. Nusantara. Amin. Nggih. Pun mbok menawi mekaten Pak Heru enten kirang langkungipun jenengan tindak tenggubuk sekretariat Silopuro niki ya enten ngeten ya ora toto-toto sing ngapunten. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.